Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu, 12 Maret, judulnya Perumpamaan Kristus tentang Kebun Anggur. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 5 ayat 6. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Amin. Dalam perumpamaan tentang pemilik kebun anggur di Matius 21, Yesus melanjutkan apa yang tidak ada dalam Yesaya 5. Yesus memberikan penjelasan tambahan tentang karakter dan tindakan pemilik kebun anggur demi kebaikan kebun anggurnya. Di Matius 21 ayat 33 sampai 39, ini bisa dibaca dengan mengingat secara khusus pertanyaan dari Yesaya 5 ayat 4, yaitu, apakah lagi yang dapat dia lakukan selain apa yang telah dia lakukan? Bagian pertama dari perumpamaan Kristus mengutip langsung dari nyanyian Yesaya 5 tentang pemilik kebun anggur dan kebun anggurnya. Kemudian Yesus menambahkan pemilik kebun anggur menyewakan kebun itu kepada para penggarap, lalu berangkat ke negeri yang jauh. Matius 21 ayat 33. Namun, ketika pemilik kebun anggur 2 kali mengutus hamba-hambanya, yaitu para nabi, untuk mengumpulkan hasil kebun anggur, para penggarap itu memukul dan membunuh hamba-hambanya. Matius 21 ayat 34 sampai 36. Akhirnya, sang pemilik, yaitu Allah, mengutus anaknya, yaitu Yesus, sambil berkata, "Anakku akan mereka segani." Matius 21 ayat 37. Namun para penggarap juga membunuh anaknya sambil berkata, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkan dia keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Matius 21 ayat 38-39. Apakah lagi yang dapat dia lakukan? Bapa begitu mengasihi kita, sehingga ia memberikan anaknya yang terkasih. Yohanes 3 ayat 16. Jika yang dibahas di sini adalah tentang pertentangan kosmis, maka pertentangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara prematur melalui penggunaan kuasa ilahi. Namun, pertama-tama diperlukan karakter Allah dinyatakan di depan umum. Ini telah dilaksanakan dalam pekerjaan Kristus. Roma 3 ayat 25 dan 26, juga Roma 5 ayat 8. Apakah lagi yang bisa kita minta selain agar Allah di dalam Kristus menyerahkan dirinya untuk mati bagi kita, sehingga Allah dapat membenarkan kita tanpa mengorbankan keadilan dan kasih-Nya yang sempurna. Peristiwa salib menunjukkan bahwa Allah telah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan kejahatan, namun tanpa merusak konteks berkembangnya kasih yang sejati. Jika ada jalan terbaik yang tersedia bagi Allah, bukankah Allah akan memilihnya? Meskipun manusia sangat menderita dalam pertentangan kosmis ini, dan yang paling menderita adalah Allah sendiri. Ketika kita memandang salib, tentulah kita dapat melihat betapa besar penderitaan dan kepedihan yang ditimbulkan oleh dosa kepada Allah sendiri. Namun, begitu sakralnya kebebasan yang melekat dalam kasih, sehingga Kristus rela menanggungnya demi kita. Dalam Yesaya 53 ayat 4 dituliskan, penyakit dan kesengsaraan kita yang ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Dari hal ini kita dapat mengetahui semua yang telah dilakukan Allah bagi kita
dan berapa harga keselamatan yang harus ditanggung oleh Kristus. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Petrus pasal 3. Tuhan memberkati kita semua.